tumpuan harapan umat, membentuk jiwa berakhlakul karimah. Menjawab harus tantangan zaman, menjadi benteng runtuhnya moral. Kau ajarkan arti kehidupan melalui tuntunan keislaman. Dalam bingkai cipta pendidikan untuk menggapai cita-cita mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada channel tutorial pendataan madrasah. Baik, kali ini kami ingin berbagi tips yaitu untuk panduan instalisasi CBT PTKIN kompetensi sains madrasah. Nah, bagaimana sih untuk persiapan perangkat komputer? Nah, untuk melaksanakan proses ujian daring kompetensi sains madrasah online atau KSMO, para peserta ujian diharapkan dapat mempersiapkan perangkat komputer dengan kelengkapan sebagai berikut. Ini bisa komputer atau bisa laptop ya. Nah, yang pertama, peserta tes harus menyiapkan laptop atau PC dengan layar minimal 12 yang berfungsi dengan baik. Kemudian yang kedua, dilengkapi dengan web atau kamera. Nah, ketiga, ini memiliki minimal 2 GB RAM-nya. Kemudian yang keempat, memiliki minimal 10 GB storage. Kemudian menggunakan sistem operasi Windows 8.1 ataupun Windows 10. Nah, kemudian memiliki koneksi internet stabil minimal 2 Mbps. Ini disarankan tidak menggunakan tethering personal hotspot dari ponsel ataupun koneksi internet demi kelancaran ujian. Untuk menjalankan aplikasi ujian daring, perangkat laptop atau netbook yang digunakan harus telah terpasang aplikasi yang pertama, aplikasi SAP Exam Browser. Ini versi yang 2.4.1 ke atas ya. Nah, berarti dia bisa 3.0 ya. Kemudian aplikasi KSM online 2020 yang disediakan oleh pihak panitia KSMO. Kemudian bagaimana cara instalisasi aplikasi SAP Exam Browser atau SAP? Nah, di sini kalian bisa masuk langsung pada menu admin yaitu KSM kalian, di situ sudah sediakan, atau bisa langsung buka alamat http ya sapexambrowser.org kemudian garing download underscore kemudian n.html. Nah, atau bisa kalian salin saja kemudian melalui browser. Nah, kemudian klik tombol yang tertuliskan SAP Exam Browser 3.0. Nah, 3.0 di sini adalah untuk yang versi Windows 8.1 dan Windows 10. Nah, di sini juga ada untuk Windows 7 ya kalau mau download yang versi Windows 7. Kemudian tunggulah proses pengunduhan yang sedang berlangsung hingga selesai. Nah, jika proses pengunduhan selesai, buka lokasi penyimpanan hasil pengunduhan, kemudian double klik pada file yang telah berhasil diunduh. Nah, bisa kita lihat ini pada nomor 2, contohnya untuk melalui proses ya. Kemudian di sini setelah setujui install aplikasi SAP, nah dengan centang I agree the lisensi. Nah, seperti ini contohnya di lisensi terms and condition. Kita bisa lihat di sini pada nomor 3. Kemudian klik tombol install
Dan bisa kita lihat nomor 4 ini tunggu sampai selesai instalisasinya hingga selesai. Nah, kemudian tampilan kita menginstal. Nah, inilah akan muncul seperti gambar berikut ini. Kemudian jika instalisasi sudah selesai, maka akan muncul installation success complete. Nah, baru klik close dulu. Nah, kemudian sebelum melakukan ujian, peserta wajib mempunyai file KSM online. Nah, di mana kita mendapatkannya? File KSM online ini sudah ada di web masing-masing sekolah. Juga bisa kalian unduh pada link s.id/KSMO 2020. Kemudian min save ya. Nah, setelah berhasil diunduh KSM online 2020 save-nya, kemudian double klik file dan unduhan tersebut. Ketiga, di sini konfigurasi akan berlangsung. Setelah berhasil akan muncul notif seperti pada di gambar. Nah, kemudian klik yes, kemudian kita bisa lihat nomor 5. Kemudian untuk keluar dari konfigurasi, maka akan muncul ya. Nah, setelah buka aplikasi Save Exam Browser-nya, ini melalui start ya, maka akan tampil konfigurasi berhasil. Nah, ketika membuka Save Exam Browser ini akan seperti pada gambar di sini ya. Kemudian jika membuka pada browser ini bisa akan tampil seperti di sini. Nah, di sini ya. Ini browser ujian tidak sesuai. Nah, kalau pakai menggunakan pada browser biasa ya. Nah, itulah sedikit panduan aplikasi CBT PTKIN Kompetisi Sains Madrasah. Kemudian bagaimana untuk yang loginnya? Nah, untuk cara login di sini masing-masing peserta ini telah disiapkan atau membuka aplikasi KSMO dan melakukan login aplikasi dengan kode tes dan tanggal lahir. Seperti formatnya di sini adalah YYYY min MM kemudian min DD. Nah, masukkan sini sudah ada contohnya, bisa kalian lihat untuk login, yaitu kode tanggal lahir. Nah, itu untuk tanggal lahir, ini adalah untuk yang passwordnya ya. Nah, nomor yang pertama username-nya, nomor peserta. Nah, setelah login maka akan muncul notif seperti di sini. Ini adalah persetujuan peserta. Nah, jadi di sini peserta harap menyetujui persetujuan dalam mengikuti KSM online ya, dengan klik setuju. Jika tidak setuju, maka peserta tidak dapat melanjutkan pelaksanaan KSM online 2020. Nah, di dashboard peserta maka akan muncul seperti ini ya. Nah, inilah fungsinya kenapa laptop ataupun PC di sini harus dilengkapi dengan kamera ya. Nah, agar di sini akan bisa langsung diawasi. Nah, kemudian rekam foto peserta dan kartu ujian. Nah, jadi sebelum melakukan pelaksanaan KSM, peserta wajib mengambil gambar pada dashboard ya peserta di sebelah kiri di sini. Ini sambil menunjukkan kartu pesertanya. Kemudian peserta di sini, perangkat peserta wajib dilengkapi dengan kamera atau webcam yang berfungsi karena pelaksanaan ujian akan diawasi secara virtual melalui kamera peserta. Kemudian pengambilan gambar ini dilakukan dengan klik. Kemudian di sini klik ambil gambar, kemudian klik simpan. Di sini sudah ada contohnya di bagian rekam foto di sini. Nah, pada di sini ya Bapak ini. Nah, di sini ambil gambar.
Kemudian bagi yang sudah sukses akan tampak sebagai gambar di samping dan terdapat tulisan foto peserta dan kartu ujian telah tersimpan. Nah, maka peserta yang tidak menyimpan kartu simpan di sini tidak dapat melanjutkan ujian KSM online 2020. Nah, kemudian peserta ini akan memasuki dashboard, kemudian dashboard peserta jika sukses ini melakukan login ya, akan tampil ujian yang dapat diikuti, kemudian peserta dan simulasi untuk melakukan uji coba terhadap sistem CBT. Bisa kita lihat ini tampilan untuk dashboard peserta. Jadi peserta hanya bisa mulai ujian. Nah, jika status ujian sudah aktif. Nah, seperti pada contohnya di sini. Nah, kemudian selama ujian berlangsung, kamera akan selalu aktif dan mendeteksi wajah dari peserta. Jadi peserta ujian ini dilarang meninggalkan perangkat ujian atau tidak terlihat oleh kamera. Jadi orang lain juga dilarang terlihat oleh kamera karena nanti akan terdeteksi lebih dari satu wajah atau dua wajah ya. Nah, jadi wajahnya akan berbeda. Jadi harus memang betul-betul peserta yang tampil di CBT ini ya. Nah, selama ujian berlangsung, di sini peserta wajib terkoneksi jaringan internet yang stabil. Nah, internet yang dibutuhkan tidak banyak ya. Di sini kurang lebih 20 MB. Jadi karena aplikasi akan mengirim data jika terdapat kejanggalan pada tangkapan kamera peserta dan beberapa waktu yang ditentukan secara random atau secara acak ya di sini. Kemudian di sini peserta ini dapat mengikuti ujian dengan mengklik mulai. Nah, di sini ya ada klik mulai, kemudian masuk ke pertanyaan pertama. Nah, di samping kanan ini juga sudah disediakan yaitu peta soal untuk membantu peserta memilih soal. Jadi soalnya bisa kalian acak untuk mengerjakan soal tersebut. Nah, jadi peserta dapat mengerjakan soal dengan tidak berurutan. Nah, kemudian peserta ini dapat memilih jawaban dengan mengklik pada pilihan jawaban yang tersedia. Di sini sudah disiapkan A, B, C, D ya. Kemudian pilihan yang dipilih akan berwarna biru nanti. Nah, di sini contohnya. Jadi nomor soal pada peta soal akan berwarna hijau. Nah, peta soalnya nanti akan berwarna hijau, berarti ini sudah dikerjakan. Nah, sisa waktu ini akan tampil pada pojok kiri bawah dari halaman ujian peserta. Nah, jadi ujian akan berakhir jika waktu ini telah habis. Nah, jadi bisa kita lihat di sini untuk sisa waktunya bisa di pojok kiri bawah di sini ya. Nah, bisa kalian lihat di sini sisa waktunya. Jadi kalau waktunya sudah berakhir, ini sudah habis, maka ini aplikasi akan tertutup sendiri ya. Nah, kemudian peserta ini juga dapat menyelesaikan ujian sebelum waktunya habis. Nah, dengan mengklik pada tombol selesai ujian. Nah, jadi pada peta soal kemudian klik selesai ujian. Nah, pada halaman tengah ujian bisa kita lihat di sini dan akan tampil pop up untuk konfirmasi selesai ujian. Nah, di sini kan ada ya atau ya selesaikan, kemudian tidak. Nah, kemudian kalian kalau sudah selesai klik selesai. Nah, jadi harus hati-hati juga ya. Nah, kemudian peserta yang sudah selesai ujian akan kembali ke halaman dashboard. Nah, jadi dengan status ujian ini sudah selesai. Jadi peserta dapat keluar atau logout dari aplikasi dengan klik tombol keluar. Nah, di sini ya. Nah, di sebelah akunnya namanya di sini. Jangan lupa untuk logout ya. Di sini untuk meninggalkan lokasi dari tes supaya tidak mengganggu yang peserta yang lainnya.
Nah, seperti itulah kira-kira untuk bagaimana cara dari panduan instalisasi, juga panduan untuk mengerjakan soal aplikasi pesertanya di sini untuk persiapan ya. Nah, persiapan KSMO 2020 ini bagi peserta untuk melaksanakan ujian online-nya. Oke, sekian, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jika ini bermanfaat, mohon doa dan dukungan selalu agar selalu membantu rekan-rekan semua atau para siswa-siswi semua dalam pelaksanaan KSM online 2020. Oke, sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.